Jalan-jalan ke pasar minggu. Jangan lupa beli nanas. Indonesia sedang jadi negara kompetitif. Anda pasti berharap ini akan jadi pantun kan? Sayang sekali. Anda salah. Jumpa lagi di Opini Valdo Maldini. Panglima tertinggi pemberantasan korupsi di Indonesia ini adalah presiden. Tidak ada lembaga lain yang punya tanggung jawab sebesar yang dimiliki Presiden Bapak Joko Widodo. Itulah esensi dari sistem presidensial. Itu pula yang menjadi amanah dari Undang-Undang KPK. Presiden adalah dirijen dari orkestra pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau penanganan korupsi lemah, itu merupakan tanggung jawab presiden. Semua lembaga harus punya peran yang besar dalam pemberantasan korupsi. Tidak ada yang dikhususkan. Tidak ada pula yang dipinggirkan. Baik itu KPK, PPATK, kepolisian, apalagi kejaksaan. Semuanya harus memberikan kontribusi di arenanya masing-masing dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, soal tes wawasan kebangsaan yang dihelat oleh KPK, Pak Presiden Jokowi memberikan sebuah pernyataan yang jelas kok. Begini kata Presiden, kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Itu verbatimnya Presiden ya. Sekali lagi saya tekankan, kalau dianggap ada kekurangan, maka masih ada peluang. Jadi, arahan Presiden langsung dilaksanakan. Para pimpinan KPK dan Badan Pegawai Nasional atau BKN langsung melakukan assessment tambahan untuk mencari yang dianggap ada kekurangan dan masih ada peluang untuk menjalani pembinaan. Dan hasilnya, dari 75 orang yang dinyatakan tidak lolos, ternyata hampir sepertiganya masih bisa dilakukan pembinaan. Jadi kan jelas, peninjauan ulang ini sebagai upaya Presiden untuk lebih hati-hati. Tidak boleh keputusan yang dihasilkan berdampak buruk di kemudian hari. Dan selain itu, Presiden juga ingin KPK tentunya memiliki yang namanya independensi. Membatalkan hasil TWK ini tentunya akan jadi sebuah intervensi dong, yang bisa saja mengganggu upaya perbaikan organisasi. Sebagaimana yang menjadi arahan Presiden dalam pidato tersebut juga. Pilihan untuk membatalkan tentu akan membuat marwah dan wibawa lembaga negara menjadi berkurang atau bahkan tidak kredibel. Di masa depan, bisa saja ada yang berpikir begini, ya kalau kita tidak lolos tes, kita desak aja Presiden. Ya gitu dong jadinya. Nanti juga akan dibatalkan, jadi tidak ada gunanya juga kita adakan ujian tes atau bahkan ujian negara. Ini jelas dijaga betul oleh Presiden Jokowi soal kredibilitas sebuah lembaga negara. Saya menangkap seolah-olah yang ditampilkan di publik orang-orang yang lolos TWK ini adalah mereka yang kritisismenya dan keberaniannya kalah dengan mereka yang tidak lolos. Ini bahaya. Bahaya untuk kepercayaan diri orang-orang yang sudah siap bekerja di sana, di KPK. Kepercayaan dan simpati publik seolah-olah hanya untuk mereka yang tidak lolos. Sekali lagi, ini bahaya. Upaya penegakan hukum yang harusnya objektif malah dibuat saling kait-berkait dengan permainan opini. Kita anggap nih, kita terima pertanyaan asesor yang bermasalah, seperti yang banyak dibahas di media sosial.
Kan namanya orang ngetes, kita nggak bisa ngontrol. Namun, saya jauh lebih penasaran sama jawaban apa yang diberikan oleh Bapak, Ibu, ataupun kawan-kawan yang tidak lolos TWK ini. Sehingga mereka dianggap tidak memungkinkan untuk dibina. Jangan-jangan ya, ada benarnya tidak ada peluang untuk dibina. Dan hal ini jarang sekali kita bahas sampai ke titik ini atau bahkan sejauh ini. Sampai jumpa lagi di Opini Valdo Maldini berikutnya.